Amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji kehadiran Allah Azza wa Jalla. Memuji bukan sekadar di lisan, tetapi memuji karena kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tidak pernah berhenti mencurahkan, melimpahkan nikmat kepada kita semua hingga saat ini. Bahkan jamaah sekalian diberikan kesempatan dan waktu yang luang. Di tengah-tengah yang lain di maghrib ini ada sebagian yang masih sibuk di tempat kerjanya, tapi bapak bisa menikmati ibadah salat berjamaah dan bapak bisa menikmati santapan rohani di ba'da salat maghrib ini. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur ini Allah Rabbul Alamin menambahkan ilmu kepada kita, menambahkan iman kepada kita, dan menambahkan ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada baginda alam, uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dikisahkan ketika beliau lahir, simbol kebesaran kaum ahli kitab yaitu Nasrani, salib, turab, simbol kebesaran orang-orang Majusi yang disebut dengan api abadi di Persia itu juga padam. Pada saat orang-orang Majusi meyakini bahwa api itu tidak akan pernah padam, tapi di 12 Rabiul Awal saat Nabi dilahirkan, salib itu roboh dan kemudian api abadi Majusi itu juga padam. Maka kita tidak ragu dan kita yakin bahwa Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu terang di hadapan salah seorang sahabat yang pada saat itu dia mencari kebenaran. Dia bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bergerak di negeri Persia. Dia singgah di beberapa katedral, di beberapa gereja. Dia belajar kepada para rahib di situ. Dan hingga pada akhirnya perjalanan Salman Al-Farisi sampai ke kota Madinah. Dia menjadi budak salah seorang tuannya dari bangsa Yahudi. Dan disitulah dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Pernah orang-orang Arab Quraisy pada saat itu yang masih disebutnya itu tribalisme, masih mengagungkan kesukuan, masih mengagungkan nasab leluhurnya. Dia bertanya kepada Salman, "Ya Salman, ibnu man anta?" Kamu ini anak siapa, wahai Salman? Dengan tujuan mengejek, karena Salman di situ hidup sebatang kara, tidak ada orang tua, tidak ada siapa. Dan Salman bukan orang Arab, Salman adalah orang Persia. Kata Salman, "Ana ibnul Islam, ana Salman al-Muhammadi." Saya adalah Salman yang dilahirkan dari Islam, dari perut Islam, dan saya adalah Salman dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengetengahkan kepada hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa pada suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu berkata begini di waktu salat subuh. Dia berkata, "Man a'jabu khalqi imanan, man a'jabul khalqi imanan." Siapakah di antara manusia yang paling menakjubkan imannya? Lalu kemudian para sahabat berkata atau menjawab, "Al-malaikatu ya Rasulullah." Kata Nabi, "Lah." Sahabat menjawab, "Di antara makhluk Allah yang paling menakjubkan imannya itu adalah para malaikat." Nabi menjawab, "Tidak." "Kaifa la tu'minul malaikah?" Bagaimana tidak malaikat itu menakjubkan imannya? "Wahum
yu'ayyinuna al-amra. Para malaikat itu adalah para pelaksana perintah Tuhan. Tidak ada malaikat yang akan menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini walaupun belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sudah diberitahukan apa tugasnya. Malaikat Israfil sudah siap-siap saja kapan Allah memerintahkan untuk meniup trompetnya, dan tidak pernah mengatakan kesal kepada Allah karena perintah itu belum kunjung tiba. Para sahabat terdiam sejenak. Lalu kemudian ada salah satunya yang berkata kembali, "Ya Rasulullah, kalau begitu para nabiyuna, para nabi yang paling menakjubkan imannya." Lalu kemudian Nabi menjawab, "Lah, juga tidak," kata Nabi. Bagaimana tidak menakjubkan imannya para nabi? Wahum wal wahyu yanzilu alaihim minas sama. Padahal wahyu Allah Subhanahu wa taala diturunkan dari langit kepadanya. Bagaimana tidak menakjubkan imannya para nabi? Padahal para nabi setiap saat, setiap waktu bisa saja didatangi oleh malaikat Jibril, dan Jibril senantiasa membawakan kabar dari langit, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terdiam sejenak. Lalu kemudian para sahabat menjawab kembali, "Kalau begitu fa ashabuka ya Rasulullah." Iman yang paling menakjubkan itu adalah imannya para sahabat. Sahabat-sahabatmu ini ya Rasulullah, yang hadir di masjid ini ya Rasulullah. Kami ini ya Rasulullah. Kami yang mencintaimu, dan kami merelakan diri kami, jiwa kami, harta benda kami, bahkan nyawa kami. Kata Nabi, "Lah, juga tidak." Bagaimana mungkin para sahabat, kaifa la yu'minuna ashabi? Bagaimana mungkin para sahabatku tidak menakjubkan imannya? Wa hum yarawna ma yaraw. Padahal barusan saja kata Nabi, mereka menyaksikan apa yang diperlihatkan kepada mereka. Maksud Nabi, mukjizat diperlihatkan kepada mereka. Bapak melihat fenomena sekarang bagaimana dukun kondang begitu dikagumi oleh masyarakat. Yang dibaca Al-Quran, sebagian ada yang salah dari bacaan suci Al-Quran. Dulu kalau Pak Zaidun MZ mengatakan di tengah-tengah masyarakat yang terjadi kemiskinan, maka akan begitu sangat tumbuh subur para dukun. Dukun itu akan laku. Sekarang tidak lagi di hadapan masyarakat yang miskin. Kenapa? Karena yang datang ke dukun bukan orang-orang miskin. Artis-artis datang ke dukun, para pejabat datang ke dukun. Dia percayakan takdirnya kepada dukun-dukun itu. Hanya memoles dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca dengan salah. Sekarang kalau saja manusia terkagum dengan sihir, dengan ilmu-ilmu dukun seperti itu, maka seharusnya jauh lebih beralasan ketika manusia itu menyaksikan mukjizatnya para nabi. Manusia lebih beralasan menyaksikan karomahnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya betul Pak. Dan Bapak sekarang tidak menyaksikan itu semua atau belum? Bapak bisa menyaksikan mukjizatnya Nabi sekarang? Bisa Pak? Santai aja Pak ngajinya. Bapak kayak tegang begini ngajinya. Di sini biasanya tegang Pak ngajinya ya. Saya jangan bawa kitab, santai aja. Kata Pak Sari, Ustaz ngaji umum. Iya siap. Ngaji umum santai aja. Kalau ngaji tegang itu ngaji kitab. Bapak bawa kitab, bapak buka kitab, Bapak perhatikan kitab itu. Ngaji gini mah santai aja Pak. Iya kan? Bapak bisa menyaksikan mukjizat Nabi Muhammad sekarang? Ya, sahih Al-Quran. Bagaimana Bapak bisa menyaksikan bahwa itu masih berlaku dan masih berjalan mukjizatnya bagi Nabi Muhammad SAW? Mukjizat itu asal kata dari a'jaza yu'jizu.
I'jazan. Mu'jizat itu adalah sifat mubalaghah, artinya tak terkalahkan. Di sini ada tingkat pertama kuat, tapi ada bisa dikalahkan. Mike Tyson itu tidak mubalaghah, Pak. Mike Tyson itu di kurun waktu tertentu sampai orang-orang mengira tidak akan pernah terkalahkan, ternyata kalah itu sama Jim Buster Douglas itu di tahun seberapa. Hampir gak percaya kita yang nonton bisa tumbang itu Mike Tyson. Jadi kalau sudah tingkat superlatif, mubalaghah adalah sesuatu yang bersifat menantang dan tak terkalahkan. Apa tantangan Al-Quran bagi manusia zaman sekarang ini? Tantangan ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang ajam, tapi seluruh manusia yang meragukan Al-Quran Karim, termasuk orang-orang Arab yang bersastra, yang berbahasa, dan yang memahami gramatikal bahasa Arab. Santri dulu belajar ilmu nahwu dari Jurumiyah, kemudian Asmawi, kemudian tadi ada lagi yang namanya apa? Yaqulu. Naik ke Sorok, menghafal apa namanya? Tasrif. Barusan saya membacakan tasrif. A'jaza yu'jizu i'jazan, af'ala yuf'ilu if'alan. Tasrif. Sampai di tingkat dia belajar sastra, bahasa yang sangat indah. Jadi untuk memahami bahasa Arab tidak lagi dengan nalar, tapi dengan rasa. Itu kalau sastra. Apa kata Allah? In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillah wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Jika kalian ragu dan apa yang kuturunkan kepada hambaku Muhammad, fa'tu bi suratin, maka coba buatlah satu surat yang seperti yang ada di dalam Al-Quran. Gak usah yang panjang-panjang seperti Al-Baqarah, Ali Imran, yang terpendek saja yang tadi Imam bacakan. Inna a'tai, sambungin Pak. Inna apa kan terdapat pahalanya? Fasalli li rabbika inna syani'aka. Surat apa? Surat Inna A'tayna. Al-Kautsar. Demi Allah, Pak, saya nonton debatnya antara Ahmad Dedat di YouTube dengan salah seorang rahib pendeta dari Arab, namanya Anis Soros, Syekh Anis Soros, Arab Kristen. Dia bacakan ayat itu. Disuruhnya dia membaca Al-Quran. Semua kaum muslimin yang ajam, Bapak tahu yang ajam, yang non Arab, ketawa semua. Padahal yang baca Quran orang Arab sendiri, Pak. Bahasa Arab adalah bahasa ummi, bahasa ibumu. Kata saya matikan. Ini Al-Quran sendiri yang menantang. Allah yang menantang kepadamu. Bisa enggak mendatangkan satu surat seperti yang ada di dalam Al-Quran? Gak usah yang panjang-panjang, yang pendek-pendek saja. In kuntum shadiqin, ya kalian termasuk kaum yang benar. Tantangan ini berlaku hingga akhir zaman, Pak. Saya berpikir-pikir ya, andai suatu saat ada orang yang mampu membuat yang seperti Al-Quran, apa gak rontok iman orang Islam, Pak? Tapi percayalah tidak akan pernah ada yang bisa. Kalaupun ada yang bisa, patah. Kenapa? Karena orang-orang Arab tidak bodoh. Dia tahu bagaimana bahasa yang indah, bahasa yang bermakna, bahasa yang begitu amat sangat dalam. Musailamah Al-Kadzdzab pernah membuat satu surat untuk mengimbangi surat Al-Fil. Dia menulisnya seperti ini. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahum khurtumun tawil, wa dhanamun athil. Sekiranya saya tidak kasih tahu sama Bapak bahwa itu adalah buatan Musailamah Al-Kadzdzab, kira-kira Bapak merasa bahwa itu seperti Al-Quran enggak?
Bapak saja yang belum belajar bahasa Arab bisa mengerti, kayaknya bukan rasa Al-Quran itu ya. Tapi ada yang bilang kepada saya, mirip Al-Quran Ustaz. Nah, gak apa-apa tuh sementara. Apalagi saya lakukan Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil, lahum khurtun tawil, wa dhanbun athil. Mirip-mirip? Mirip gak Pak? Jujur aja, Bapak jangan bohongi hati Bapak. Mirip-mirip? Nah, coba sekarang artikan. Al-fil, gajah. Wa ma apa? Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahum khurtumun tawil, dia sejenis hewan yang belalainya panjang. Wa dhanbun asil, dan ekornya mantap. Gimana Bapak dengar artinya? Saya mendapati ketika tahu artinya, ini orang sedang berusaha bersusah payah bagaimana caranya membuat kalimat yang indah tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Dan ternyata di tengah-tengah dia membuat surat yang terpendek tadi, dia seakan-akan kebingungan di situ. Gajah, apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Belum lagi kalau Al-Quran berbicara, kata para mufassir itu ada kalimat yang salah, karena Al-Quran senantiasa menggunakan kalimat wa ma adraka. Coba apa yang Bapak ingat kalau ada kalimat wa ma adraka? Wa ma adraka. Lanjut. Ya? Wa ma adraka mal 'aqabah. Lanjut lagi. Wa ma adraka mal qari'ah. Ya kan? Coba apa aqabah? Nanti kita banding. Wa ma adraka mal 'aqabah. Tahukah kamu apa itu jalan yang terjal lagi mendaki? Allah sedang ingin memberitahukan kepada kita satu perkara yang besar yang Anda harus perhatikan ketika Allah menggunakan kalimat wa ma adrak. Itu Pak. Enggak sembarangan menggunakan kalimat adrak. Ahli tafsir Bapak Quraisy mengatakan adrak digunakan di dalam Al-Quran untuk menyertakan suatu berita yang besar. Kalau berita itu tidak besar, tak usah menggunakan kalimat adrak. Al-Quran. Wa ma adraka mal al-qari'ah. Apa arti al-qari'ah, Pak? Al-qari'ah ya, Pak? Ini al-qari'ah, Pak. Itu al-qari'ah. Kalau diartikan di terjemahan apa? Kiamat. Kiamat itu nanti, Pak, kata mufassir, akan disertai dengan suara seperti orang mengetuk pintu atau seperti suara orang yang kakinya, sepatunya itu bunyi. Al-qari'ah. Man qari'ah, apa itu qari'ah? Wa ma adraka man qari'ah? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari itu manusia berterbangan seperti kapas-kapas. Apa namanya? Anak-anak yang berterbangan. Itu berita besar, Pak. Nah, sampai sini Bapak-bapak bisa merasakan bagaimana Quran itu menjadi mukjizat. Tantangan yang berlaku sampai yaumul qiyamah, sampai akhir zaman. Dan percayalah tidak akan ada satupun manusia yang sanggup yang menandingi daripada Al-Quranul Karim. Mungkin ada yang tadinya punya semangat, tapi Allah akan patahkan semangatnya. Mungkin ada orang yang cerdas, yang bisa saja dia mengarang jilid kitab, ahli syair, ahli sastra. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah perjalanan akan membuat dia linglung dan tidak akan mampu. Ya kan, Pak?
Sekarang kita percaya dengan itu semua. Nabi bertanya kepada sahabat pada saat itu, siapa iman yang paling menakjubkan? Para sahabat tidak tergolong kepada orang yang paling menakjubkan imannya. Siapakah kalau begitu ya Rasulullah? Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Allah wa rasulihi a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu siapakah iman yang paling menakjubkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siap-siap. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman yang paling menakjubkan adalah manusia-manusia yang datang setelahmu. Dia percaya kepadaku, kata Nabi. Dia beriman kepadaku, dia mencintaiku, bahkan dia membela seperti kalian membela. Padahal mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Siapa? Bapak senang Bapak dengar berita ini? Alhamdulillah, subhanallah. Harus bersyukur menjadi umat yang dipuji di 1400 tahun yang lalu. Nabi mengatakan ajab itu artinya menakjubkan. Menakjubkan itu heran Pak. Heran, orang ini nggak pernah bertemu Nabi, orang ini nggak pernah mendengar Nabi, mereka tidak mendengar bagaimana indahnya akhlak Nabi, tidak pernah melihat bagaimana postur tubuhnya Nabi, tidak pernah melihat bagaimana keharusan budi pekerti Nabi. Tapi mereka semua ini walaupun tidak pernah berjumpa menyatakan kami adalah para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara orang-orang yang ketika dibacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW mengalir air matanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saja di tengah-tengah masyarakat sekarang mereka percaya kepada pemberitaan dukun-dukun itu, maka kita manusia-manusia yang beriman punya lebih beralasan kalau kita percaya kepada mujizat baginda Nabi Muhammad SAW, yang itu akan mendorong, memperkuat keyakinan bahwa Rasulullah adalah sebagai Rasul Allah Subhanahu. Bapak mau jadi orang yang taqarrub kepada Allah, kalau tidak melalui contohnya Nabi nggak bisa. Bapak mau menjadi hamba Allah yang paling baik di hadapan Allah, kalau tak ngikuti bagaimana Nabi mencontohkan, nggak bisa, Pak. Bapak mau percaya kepada Allah saja, tapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, nggak bisa. Nah, sholat kita itu juga beralasan mencontoh kepada Rasulullah SAW. Saya mau tanya kepada Bapak tahu bahwa di dalam Al-Quran bahwa sholat itu harus ruku, harus sujud ada? Gak ada Pak, gak ada itu. Wudu saja di dalam Quran hanya disebutkan sebagian saja kan, dan itu merupakan rukunnya saja. Apa disebutnya dalam Quran itu? Idza shalla ahadukum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa aydiyakum wa arjulakum. Ya kan Pak? Disuruhnya membasuh wajah, membasuh tangan, kemudian mengusap rambut, kemudian kaki. Nah, Bapak kenapa kumur-kumur dulu? Kenapa Bapak istinsyak dan istinsar menghirup air gitu? Lalu kenapa Bapak membersihkan telinga 3 kali lagi? Dari mana Bapak tahu itu dilakukan? Dari siapa? Dari mana Pak? Jujur aja lah. Bapak itu tahu untuk kayak gitu dari siapa sudah? Saya nggak yakin Pak. Dari sejarah. Bapak belajar sama gurunya kan? Diajari dulu waktu kita ngaji. Wudu tuh kayak gini, ininya gini, katanya gitu ya. Iya kan? Bapak dikasih tahu hadisnya, enggak kan? Baru Bapak sudah buka kitab Bulughul Maram, hadis riwayat Sayyidina Utsman bin Affan, baru Bapak jumpa di sini. Wudu bagaimana kita? Tamadmad, berkumur, istinsar, basuh wajah, tangan, mengusap kepala,
bukan rambut ya, sebab ada kepala yang nggak berambut, ya kan? Lalu kemudian kaki 3 kali 3 kali. Boleh nggak Bapak membasuh tangan dulu baru wajah? Boleh nggak? Pertanyaan di sini masih ada yang wudunya tangan dulu baru wajah, atau kaki dulu baru mengusap rambut? Ada di sini Pak? Ya, saya tanya kepada Bapak, boleh nggak wudu membasuh tangan dulu? Maka oleh para alim ulama disebutkan di akhir fardu wudu tartib. Artinya apa? Semua yang disebutkan harus berurut, dari wajah baru ke tangan, dari tangan baru ke kepala, dari kepala baru ke kaki. Dari mana Bapak tahu itu? Dari gurunya. Gurunya tahu dari mana? Dari gurunya. Gurunya tahu dari mana? Dari gurunya lagi. Dari mana? Terus sampai kepada wali songo di Jawa. Sampai kepada siapa lagi? Para wali yang datang dari Hadramaut. Ini konon katanya Asia Tenggara ini yang menyebarkan Islam ke Asia Tenggara, wabil khusus Malaysia, Indonesia, Brunei, Darussalam, itu adalah para habaib yang datang dari Hadramaut. Ya Pak? Bapak pernah dengar kisah ini? Habib Umar Al-Hafidh yang menceritakan. Maka ada ketersambungan rasa antara umat Islam yang ada di Yaman dengan yang ada di Indonesia. Rasulullah lah yang mengajari caranya wudu seperti itu Pak. Kalau cuma pakai Quran, Bapak nggak akan membasuh ini telinga. Bapak nggak akan mengusap sampai 3 kali. Bapak tidak akan melakukan gumur-gumur. Bapak tidak akan melakukan istinsar. Cukup dengan Quran saja. Kan nggak bisa seperti itu Pak. Kita mau menjadi hamba Allah yang baik di hadapan Allah, tapi tidak mengikuti kepada caranya Rasulullah SAW, ya nggak bisa. Makanya Allah mengatakan, wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka apa? In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, in kuntum tuhibbuna Allah, jika mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang Yahudi itu mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada Nabi Musa, mereka beriman kepada Nabi Isa yang Nasrani. Maka diajak, kalau Anda memang mencintai Allah, mencintai kepada Allah yang telah menciptakanmu, maka Muhammad adalah ketersambungan antara Musa, Isa dan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Fattabi'uni, ikut saya, kata Nabi. Kata Allah supaya Nabi menirukan seperti itu. Ikuti saya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kalau Allah cinta kepadamu, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Kita kembali. Sampai jam berapa Pak? Kita isya. Berapa menit lagi Pak? 7 menit lagi ya. Saya isya di masjid saya karena dekat di sini ya. 7 menit lagi. Nggak usah ada tanya jawab ya menurut saya. Jadi Bapak sekalian, Bapak berbanggalah menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang hadir di zaman sekarang ini. Seakan-akan Nabi ingin mengatakan, kamu yang tidak pernah berjumpa denganku tidak usah sedih. Kamu yang tidak pernah melihatku jangan sedih. Nah, aku sekarang ucapkan kepadamu bahwa Anda ini adalah iman yang paling menakjubkan. Maka Nabi mengucapkan kalimat bahwa Nabi merindu ingin berjumpa dengan orang-orang di zaman sekarang ini sampai mengucapkannya 7 kali. Saya rindu bertemu dengan ikhwani, kata Nabi. Kalau sahabat disebutnya ashabi, kalau kita disebutnya ikhwani. Kalau para sahabat disebutnya sahabat-sahabat, kata Nabi. Tapi kalau bapak semua yang hadir di sini yang beriman kepada Rasulullah SAW disebutnya oleh Nabi ikhwani, saudaraku, kata Nabi. Secara emosional begitu sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Saya cerita sedikit pada bapak. Mungkin bapak yang pernah ke Madinah, bapak akan menyaksikan luapan emosional yang luar biasa. Orang tuh sholat di Raudhah itu susah Pak, susah. Itu polisi Arab tidak memberi kesempatan kecuali hanya sebentar saja di Raudhah. Sholat selesai, nggak ada doa, dah bergerak. Dari Raudhah
kita ke sebelah kiri, itu makamnya Nabi Muhammad SAW. Dan di situ berjubel orang. Ini lama-lama, Pak. Tapi tetap disuruh bergerak. Kenapa? Karena orang di Raudhah sudah mengantri juga. Selesai bergerak, orang ingin sholat di Raudhah. Setelah itu mereka ingin bergerak, berjumpa dengan makamnya Rasulullah SAW. Semuanya terlihat begitu sangat emosional, Pak. Jambutnya basah dalam air mata. Mereka mengucap kalimat Salamun alaika ya Rasulullah, Salamun alaika ya Rasulullah. Sambil mereka peninggikan tangan, mereka cupkan tangannya ke mulutnya. Mereka mengatakan Salamun alaika ya Rasulullah, salam sejahtera kepadamu wahai Rasulullah. Banjir air mata. Itulah fenomena umat di masa sekarang ini. Mereka tidak pernah berjumpa dengan kekasihnya. Mereka hanya membayangkan dari ilmu yang mereka dapatkan dari guru-gurunya. Mereka hanya membayangkan bagaimana Rasulullah SAW dari cerita-cerita para habaib, dari cerita-cerita para ulama. Mereka membaca kitab tentang sosok Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bercerita tentang akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terjadi di chestnya, bagaimana salah seorang presidennya menjumpai mangkuk bekas minumnya Nabi Muhammad SAW, diarak ke seluruh penjuru negeri chestnya dengan membacakan salawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Berhenti di sebuah masjid agung di kota Grozny, lalu kemudian mereka menuangkan air dan kemudian air diminumkan oleh sang presiden kepada ulamanya, dan dia kemudian meminum sendiri berganti, minum sambil meneteskan air mata. Kenapa? Merasakan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Saya tidak mempersoalkan saudara-saudara setuju dan tidak setuju merayakan Maulid, tapi bagi saya adalah esensinya, substansinya apa? Cinta kepada Rasulullah SAW. Seperti yang dikatakan oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, dia berkata, kalau anda mencintai Rasulullah SAW, ma yuharrik qalbak, apa yang kamu rasakan desian dalam lubuk hatimu saat nama Nabi Muhammad disebutkan? Ma yuharrik fi nafsik 'inda tasma' isma Muhammad. Apa yang kamu rasakan getaran dalam lubuk hatimu saat nama Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu disebutkan? Mohon maaf ya Pak, lawang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad semua jamaah terdiam. Apakah pantas kita menjadi ikhwannya Rasulullah SAW? Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Bapak terbiasa refleks mengucapkan kalimat itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak belum refleks seperti itu, rasanya apa yang dikhabarkan Nabi barusan tidak ada artinya bagi Bapak semua. Kenapa? Karena Nabi membalas mengabarkan rindu dan cinta, tapi rindu dan cinta itu tidak dibalas oleh Bapak semua. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan, hadirin yang dimuliakan Allah. Betul ya, sampai jam 7:09. Ya, masih banyak. Oh 17. Bolehlah kalau begitu 10 menit kita dialog lagi. Karena sesudah nutup gak enak juga dilanjutkan. Ada 1-2 pertanyaan. Mau silakan. Sambil saya silakan. Apa temanya kita? Kira-kira barusan asipulkan saja Bapak yang kira-kira apa? Saya ingin info kepada Bapak bagaimana yang saya saksikan ya di usia saya seperti ini. 2 kali pernah Eropa menghina Nabi Muhammad SAW. Pertama, Jyllands-Posten, sebuah tabloid dari Denmark, dulu pernah menggambar Nabi Muhammad dengan menggunakan sorban hitam, lalu dikelilingi oleh 4 perempuan menggunakan cadar, lalu kemudian di depannya itu ada minum-minuman keras. Menghina kan? Umat Islam sedunia turun, India turun sesat, kemudian Pakistan turun sesat, Indonesia turun, tumpah semua menunjukkan protes terhadap Jyllands-Posten. Itu bukti kecintaan umat di masa sekarang ini. Kejadian lagi di Prancis, sebuah tabloid Charlie Hebdo, ya kan? Dia menggambar lagi karikatur Nabi Muhammad SAW dengan tujuan menghina. Alasan mereka atas dasar kebebasan pers.
lalu kemudian mengganggu, mengacau, menyinggung perasaan umat Islam sedunia. Turun umat Islam sedunia, bahkan Batak pun turun kayaknya, ngumpul di masjid Batam Center, menunjukkan protesnya kepada tabloid Charlie Hebdo di Prancis. Dan setelah itu terjadi kejadian yang menggegerkan kan. Datanglah sekelompok pemuda membawa senapan AK-47 masuk ke dalam kantornya Charlie Hebdo, semua dibunuhnya Pak. Yang disisakan semua redaktur di majalah Charlie Hebdo ditembak mati semua. Nah itu siapa yang salah sebenarnya? Mengundang kemarahan umat Islam, ya kan? Nah ini salah satu fakta dan bukti bahwa umat sekarang ini walaupun tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, tapi hatinya begitu mencintai kepada Nabi Muhammad SAW. Anda boleh hina saya, Anda boleh rendahkan saya, Anda boleh injak-injak diri saya, tapi jangan injak Rasul, jangan hina Rasul, jangan rendahkan Rasulullah SAW, jangan membuat berita-berita yang merendahkan harkat dan martabat Rasulullah SAW. Sebab kalau Rasul sudah dihina, berarti sebetulnya Islam yang dihina, karena Islam melekat pada diri Rasulullah. Coba Bapak bisa memisahkan nggak Islam dengan Rasulullah? Nggak bisa. Kalau Rasulullah dihina, berarti sama dengan menghina Islam. Ini sebuah fakta bagaimana umat di sekarang ini menunjukkan bagaimana cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Aneh kan? Itu yang dimaksud oleh Nabi Ajar. Artinya heran kata Nabi, mereka tidak pernah berjumpa dengan aku, mereka tidak pernah bertemu dengan aku, bahkan mereka tidak pernah menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW menutup wajahnya dengan kain hitam pada saat Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarlah dari kulit-kulitnya itu butir-butir berat Nabi Muhammad SAW. Beratnya Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi ditanya, pada saat seperti apakah engkau menerima wahyu yang paling berat wahai Rasulullah SAW? Kata Nabi, wahyu yang disertai dengan sebuah denting seperti dentingnya lonceng. Itu ada di dalam hadis Bukhari bab pertama, hadis Muslim juga bab pertama. Bapak sekarang tinggal enak saja, ya. Baca Quran. Ini Quran masih bagus-bagus Pak, jarang dibaca loh. Jadi Quran itu jangan bagus lah. Kalau Quran bagus itu jarang dibaca. Kalau kertas lecek, tandanya dibaca. Bapak belum tahu sejarahnya bagaimana Al-Quran zaman sahabat. Belum ada seperti ini Pak. Belum ada Quran seperti ini. Kita ini hidup di dunia serba indah dan enak Pak. Quran bisa kita simpan di HP, kita bisa baca. Quran disimpan di kertas, dalam kertas yang sangat indah. Bapak datang ke Gramedia, Quran dari berbagai macam jenis kertas dan tulisan ada di sana. Dari ukuran yang kecil sampai ukuran yang besar. Dan itu tidak pernah dijumpai Quran seperti di masa sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Di mana Al-Quran? Di sini, di hafalannya para sahabat. Di mana Al-Quran? Di pelapah kurma. Di mana Al-Quran? Dituliskan di kulit-kulit binatang. Terbataslah. Resah Sayyidina Umar mengajukan pendapat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Selesai 6 mazhab di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ajmain, radhiyallahu anhu ajmain. 6 Quran. Tulisan tangan, bukan cetak. Di daerah saya ada Quran tulisan tangan di era masa Mataram. Ada salah seorang pemuda dari Demak datang ke tempat saya, Pak. Sejarahnya begitu. Ada candi Cangkuang tempat saya. Di sampingnya ada makam Syekh Ali Muhammad, itu bukan orang saudara, orang Demak. Dia bawa Quran tulisan tangan. Sekarang masih ada tulisannya. Ya Allah, Masya Allah, terima kasih ya Allah. Aku hidup di zaman tulisan tidak seperti ini. Mungkin bapak-bapak akan semangat bacanya. Nah sekarang yang bagus saja bapak akan semangat baca Quran juga. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Allah